dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya ucapkan sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Sama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Firman-Nya katakan, tetapi sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biar setiap kita saudara menjadi penyembahnya Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Untuk itu saudara, kita sama-sama satukan hati kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini ya Tuhan. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. 1 menit buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus saudara. Kita bersyukur buat kebaikan-Nya saudara. Saudara yang mau menari buat Tuhan Yesus, yang mau berdiri buat Tuhan Yesus saudara. Mari kita bersama-sama bersuka cita saudara. Terima kasih ya Tuhan. Mari Season City memuji Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Lagi katakan haleluya. Haleluya.
haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Wow, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kata sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Lagi saudara buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Soraklah. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Hey hey. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Katakan puji Tuhan. Woo. Biar musik memuji Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Woo. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Saya percaya kita mau lebih lagi, saudara, buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Soraklah. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Bersyukur kepadanya, saudara. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Sama-sama katakan. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Katakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah membangkitkan. Lagi saudara katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Wow.
sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Biar anggur yang baru Tuhan, minyak yang baru itu Tuhan, turun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita tenangkan hati kita saudara. Mari pribadi lepas pribadi kita datang sama Tuhan. Dengan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan. Membawa doa dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan kembali saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin Tuhan,
katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami umat-Mu datang memuji nama-Mu,
Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini di dalam ibadah online. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berikan hati, telinga kami, pikiran kami untuk siap terima firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau kumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu setiap firman disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi telinga mendengar, Engkau urapi mulut yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang serba tahu semua gerakan. Tuhan yang tahu pikiran rencana manusia. Dan Dia bisa melihat ke dalam isi seorang manusia, isi hati seorang manusia. Namun saudara, Tuhan tidak melihat bagaimana kemewahan, kekayaan, kepintaran kita, kehebatan manusia. Tapi Dia justru hanya mementingkan hati manusia. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mau sampaikan judul khotbah adalah Ada Apa Dengan Hati. Sehingga Tuhan mau melihat hati kita, bukan lihat yang lain. Kata hati muncul sekitar 800 kali di dalam Alkitab, saudara. Ini menandakan betapa pentingnya kita harus pelajari arti dari hati. Saudara, kalau kita membuka dictionary, kamus, kalau kita cari kata hati, hati itu adalah sebuah organ, saudara. Organ tubuh yang fungsinya menghancurkan racun dalam darah, membersihkan darah, menghasilkan protein, menyimpan protein, memproduksi cairan empedu dan energi, produksi kolesterol dan hormon, membantu pencernaan dan lain sebagainya. Dalam terjemahan ke bahasa Inggris, hati itu malah disebut sebagai liver. Liver itu yaitu hati, malah bukan jantung. Kalau jantung itu kan hati kan. Jadi saudara, hari ini kita lupakan penjelasan tentang kata hati secara harfiah. Mari kita pelajari kata hati dari sudut pandang moralitas dan kerohanian orang Kristen, saudara. Saudara, apa arti rohani tentang hati? Pertama, yaitu hati sebagai pusat pemikiran, akal budi, dan kecerdasan, saudara. Hati adalah tempat orang berdoa dan curahan kepada Tuhan Yesus. 1 Samuel 1 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamatinya mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hati adalah di mana kita menaruh doa kita. Hati di mana kita mencurahkan isi daripada perasaan kita kepada Tuhan. Kedua, hati adalah tempat orang taruh renungan, saudara, tentang kebaikan Tuhan. Di Mazmur 19 ayat 14 berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, hati adalah tempat renungan kita pada saat kita mau berbicara kepada Tuhan, heart to heart, eyes to eyes. Kita
menyampaikan isi hati kita dalam renungan kepada Tuhan. Selanjutnya, hati ini adalah hati yang tempat untuk bernyanyi. Efesus 5 ayat 19 berkata, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati." Saudara, kalau kita mau urusan dengan puji-pujian, ya, dengan menyanyi lagu-lagu rohani, maka kita memakai segenap hati kita. Jangan hanya nyanyi dari mulut saja, tapi taruh lagu-lagu itu di dalam hati kita, sehingga Tuhan pun bisa tahu apa isi hati kita. 2. Hati adalah pusat kegiatan hati yang bersifat perasaan, saudara. Hati bisa bersuka cita, saudara. Keluaran 4 ayat 14 berkata, "Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa, terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Hati ini bisa bersuka cita, ya, bisa senang, ya, bisa merasakan, meluapkan suatu perasaan dalam hati ini. Hati bisa mengasihi, saudara. Ini salah satu yang paling penting, yaitu di Ulangan 6 ayat 5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu," saudara. Jadi hati kita ini bisa mengasihi, ya. Kasih Tuhan dengan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, hati ini adalah luapan daripada perasaan yang di dalam hidup kita ini, ya. Hati bisa senang, hati bisa merasa senang. Di Yeremia 15 ayat 16 berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, alam semesta, alam." Saudara, hati bisa senang. Pada saat kita berhadapan dengan Tuhan, kita bisa merasakan senang dalam hati kita. Saudara, poin ketiga adalah hati adalah pusat kehendak manusia. Hati manusia bisa setia mencari Tuhan, saudara. Jadi hati itu bisa berkehendak untuk melakukan sesuatu. Hati bisa mencari Tuhan. 1 Tawarikh 22 ayat 19a dikatakan, "Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan dan Allahmu." Kita datang mencari Tuhan bukan secara fisik saja, saudara, tapi dengan segenap hati kita. Arahkan hati dan jiwa kita untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Saudara, ada apa dengan hati manusia? Hati manusia dilihat Tuhan. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ada apa dengan hati manusia? Ada perhatian dari Tuhan, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa hati kita ini kosong, tidak ada connection dengan siapa-siapa, dengan Tuhan malah. Tapi justru Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan tidak melihat paras muka seseorang. Tuhan tidak melihat berapa banyak aset yang saudara miliki. Tuhan tidak melihat kepintaran seseorang. Tuhan tidak melihat bagaimana kelihayan seseorang dalam melakukan kehidupan dia. Tetapi Tuhan mau melihat hati yang lebih dalam. Amin. Tuhan melihat manusia menebus sampai ke dalam hatinya, saudara. Tuhan tidak mau melihat hanya di luar saja, tapi Tuhan mau melihat kita sampai ke dalam-dalam kita. Cerita tentang Daud, saudara. Tuhan telah melihat hatinya Daud,
bahwa dia akan melakukan kehendak Tuhan. Jadi pada saat Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja, saudara, Tuhan menilainya dari hati, bukan dari paras mukanya, bukan dari kekuatan fisiknya atau apapun juga, ya. Raja Daud jauh dari kesempurnaan, saudara. Pada saat dia jadi raja, dia melakukan perzinahan dan pembunuhan dalam 2 Samuel 11. Namun di dalam Daud, Allah melihat seorang pria yang beriman, setia dan dalam, yang hatinya sepenuhnya berkomitmen dengan Tuhan. Saudara, penting sekali, Tuhan melihat hati Daud, beriman, setia dan dalam, saudara, yang hatinya sepenuhnya berkomitmen dengan Tuhan. Apakah saudara sudah memiliki hati yang setia dan dalam, dan hatinya yang berkomitmen kepada Tuhan? Tuhan juga melihat Daud mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Saudara, milikilah hati yang mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan berkata, aku ini kuat, aku ini bisa, aku semuanya, aku tidak perlu Tuhan. Itu salah besar, saudara. Di 1 Samuel 17, ayat 45, 47, dan seterusnya, saudara bisa melihat pada saat Daud melawan Goliat, dia mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Hatinya, Tuhan lihat bahwa dia tidak memakai kekuatan dia. Tuhan melihat Daud, ya, seorang yang dapat menyadari dosa dan kegagalannya dan bertobat serta meminta pengampunan di 2 Samuel 12, saudara, dan Mazmur 51. Saudara, Tuhan melihat Daud seorang yang sadar akan dosanya. Daud bukan orang sempurna, dia penuh dengan dosa. Tapi Daud ini menyadari dosanya, kegagalannya, dan bertobat. Ini yang sangat penting. Tuhan melihat proses dari apa yang terjadi dalam hati kita, saudara. Daud merupakan orang pilihan Tuhan. Daud hatinya diketahui oleh Tuhan, bahwa Daud memiliki hati yang melakukan segala kehendak Tuhan. Daud adalah seorang pria yang telah mengalami pengampunan dan pentahiran dari Allah, Mazmur 51, dan yang memahami dalamnya kasih Allah bagi dirinya. Banyak sekali hal yang terjadi atas Daud yang dilihat Tuhan baik. Ketika Allah mempelajari hati Daud, dia melihat seorang pria yang hatinya tidak jauh dari hati Tuhan. Saudara, Tuhan menilai kita dengan hati Tuhan juga. Hati Tuhan menilai hati manusia. Ini connection yang luar biasa. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Tuhan menilai Daud dengan hati Tuhan juga, saudara. Ini penilaian yang sangat dalam artinya. Maka dari itu, saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan menilai kita, hati kita dengan hatinya Tuhan, maka layaklah kita menjadi anak-anak yang siap untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Satu contoh soal di dalam Alkitab, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kita tahu bahwa dia yang menjual Tuhan. Dia yang menjual Tuhan kepada tentara Romawi untuk dibunuh. Tuhan telah melihat hati Yudas sebagai pengkhianat sebelum Yudas melakukan apa-apa. Di Yohanes 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang yang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu muridnya lanjut bertanya di Yohanes 13 ayat 25-26. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus,
Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara lihat, bahkan Yudas sebelum melakukan apapun, Yesus sudah tahu hatinya Yudas. Maka dari itu saudara, kita jangan hidup seperti orang yang bebal. Kita bahkan menganggap Tuhan tidak mengenal kita. Jangan salah saudara, Tuhan mengenal kita bukan hanya dari kulitnya saja, tapi Tuhan mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Bahkan hal yang belum kita lakukan, bahkan kita belum pikirkan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Saudara, ada apa dengan hati manusia? Di hati manusia ada perasaan yang merupakan sumber sifat dan karakter, saudara. Di Matius 12 ayat 33 sampai 35 saya bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita merupakan luapan dari isi hati kita. Kalau yang keluar dari mulut kita itu jahat, maka sudah bisa pasti bahwa hati kita ini jahat. Kalau kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, maksud tujuan yang baik, perkataan yang baik, maka hati kita dikatakan hati yang baik. Maka dari itu, ada apa dengan hati manusia? Hati manusia ada perasaan yang merupakan sumber sifat dan karakter kita, saudara. Jangan salah ucap, saudara. Segala ucapan itu akan kita pertanggungjawabkan. Ada hukuman dan akan dihakimi, saudara. Lalu nextnya adalah, ada apa dengan hati manusia? Di hati manusia ada pancaran kehidupan. Amsal 4 ayat 23, 24 sampai 27 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Ada apa dengan hati manusia? Hati manusia ada pancaran kehidupan, saudara. Maka dari itu, kita diminta di dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu. Karena itu penting sekali, saudara. Karena hati ini ada pancaran kehidupan kita. Kalau hati kita gelap, tidak ada cahaya dalam kehidupan kita. Kalau hati kita terang, maka kehidupan kita terang, saudara. Sumber kehidupan, pancaran kehidupan ini adalah perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadi saudara, kita memakai hati kita yang baik ini, mengeluarkan kata-kata yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Itu merupakan satu karakter dalam kehidupan kita. Namun, kalau pikiran kita jahat, sangat kejam, maka perkataan pun buruk, pikirannya jahat, dan perbuatannya tidak tahu lagi mau bagaimana. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan diarti katakan bahwa kita fokuskan hal-hal yang baik, saudara.
jaga hati kita bersih, terang, lemah lembut, dan tidak miring. Di 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita hidup di muka bumi ini, dikelilingi oleh singa, saudara. Singa dalam tanda kutip. Itu hal-hal yang buruk. Penguasa-penguasa di udara, pengaruh-pengaruh yang buruk. Itu semuanya bisa mempengaruhi hati kita, saudara. Maka jagalah hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak jaga, hati kita rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Saudara, masih ingat saudara, satu kejadian yaitu mengenai Kain dan Habel. Pembunuhan pertama di sejarah kehidupan manusia terjadi pada Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena persembahannya ditolak Tuhan. Penyebabnya adalah apa? Kain iri hati. Kemudian iri hati ini tidak dipulihkan, menjadi sakit hati. Sakit hati yang kelamaan, hati yang sudah terluka, sudah tidak bisa diobati lagi, menyebabkan benci, menyebabkan hal yang buruk, maka terjadilah pembunuhan. Kain membunuh Habel karena dia iri hati, karena dia sakit hati. Hatinya terluka, hati yang tidak dipulihkan, hati yang rusak, hati yang tercemar, saudara. Di Kejadian 4 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, kita bisa mengecek hati kita melalui muka kita. Saudara, kalau mukanya muram, harus cek hatinya. Karena hati mungkin lagi panas, lagi kesal, lagi marah, lagi benci, lagi tidak suka sama sesuatu. Maka dari mimik mukanya akan kelihatan. Mukanya akan muram. Seseorang akan muram, saudara. Orang yang mukanya muram, kalau orang tua berkata, muka lu muram terus, nggak ada hoki, nggak ada berkat. Maka saudara, jadilah orang yang always smile. You have smiling face. Maka kita tahu bahwa saudara memiliki hati yang bersih, hati yang terang, hati yang jernih. Ada apa dengan hati manusia? Hati manusia bisa mendatangkan kesembuhan. Wow, ini saya rasa saudara semua sudah tahu, ya. Kami sekeluarga diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit COVID sekeluarga pada sekitar 15 bulan yang lalu. Dan kami sekeluarga tidak mudah melalui hari-hari yang cukup sulit itu. Setelah 3 minggu sampai 4 minggu, kami dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun melalui suatu proses yang tidak mudah, saudara. Saudara, pada saat saya kena COVID, saya sempat seperti berjanji pada diri. Saya mengetahui begitu banyak tentang COVID pada saat itu. Dan saya mau memberkati orang, menjadi orang yang membantu orang yang sakit COVID. Sejak itu, saudara, banyak sekali saudara saya, keponakan, teman-teman, maupun staf karyawan di kantor yang kena COVID mencari saya dan selalu sharing bagaimana menyembuhkannya secara psikologis, secara medis. Medis, saya hanya bisa memberikan referensi obat yang saya minum. Namun saudara, satu hal yang tidak pernah saya lupa, saudara, yaitu saya selalu mengucapkan Amsal 17 ayat 22. Yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Karena saya yakin dan percaya, orang yang memiliki hati yang susah, hati yang penuh dengan kepahitan, kebencian, dendam, itu semuanya
membawa penyakit yang banyak dalam tubuh. Ya, katanya orang kalau lagi stres akan mengalami sakit lambung. Kalau orang yang mengalami sakit hati, dendam, ya, benci yang terlalu dalam hati, hati-hati, sel kanker akan mulai bekerja dalam tubuh kita. Saudara, milikilah hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur, saudara. Oleh sebab itu, saudara, begitu pentingnya hati bagi manusia dan hati bagi Tuhan juga. Kita wajib memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, karena itu yang dilihat Tuhan. Bagaimana memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan? Satu, yaitu terima firman Tuhan, saudara. Ya, di Yakobus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, karena firman itu berkuasa dan menyelamatkan jiwa kita. Artinya apa? Artinya kalau kita menerima firman Tuhan, kita mau diajar, kita mau ditegur oleh firman itu supaya kita mau berjalan di jalan yang benar. Setelah kita belajar firman itu, kita mau melakukannya, saudara. Jangan nganggurin. Setiap firman Tuhan itu berkuasa. Setiap firman Tuhan itu berguna bagi hati kita, kehidupan kita. Maka kita setelah mendengar, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hindari menjadi orang bebal yang hanya membaca, mendengar, lalu tidak ngapa-ngapain. Malah suka menghakimi orang, suka memakai ayat firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang lain. Bukannya memperbaiki diri sendiri, hati sendiri, tapi menyalahkan orang lain. Bukan caranya begitu. Caranya adalah terima dengan lemah lembut firman itu yang tertanam di dalam hati dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Poin yang kedua yang terakhir adalah bagaimana memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, yaitu belajar dan melihat hati Tuhan sendiri. Hati Tuhan itu bagaimana sih, saudara? Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan untuk orang sakit, untuk orang lapar, untuk orang buta, orang-orang yang sakit kusta, orang yang kerasukan setan. Itu semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Hati Tuhan ditaruhkan bagi orang-orang yang demikian, saudara. Ya, kita dalam Alkitab juga banyak belajar, banyak baca tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang ini diterima oleh bapaknya dengan tidak bersungut-sungut, tapi diberikan jubah yang luar biasa. Most welcoming untuk anaknya. Saudara, hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu bukan hanya untuk kesembuhan, dan bukan hanya untuk pemulihan, dan bukan hanya untuk kebebasan, tetapi hati Tuhan yang murni, yang suci, yang mulia itu, yaitu hati yang penuh dengan kasih. Amin. Milikilah hati yang seperti hati Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan kasih. Manusia memandang sebuah masalah sebagai kesulitan, namun Tuhan melihatnya sebagai kebutuhan dan kesempatan untuk menyatakan kasih.
Saudara, selamat mempraktekkan hati saudara yang baik itu, yang saudara telah belajar dari Tuhan sendiri, yang penuh dengan kasih. Sehingga saudara, hidupmu menjadi terang, membawa dampak bagi banyak orang. Dan hidup ini memancarkan sinar terang yang luar biasa. Tuhan melihat hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau memampukan kami untuk belajar hari ini mengenai hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memiliki hati seperti Engkau Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Kami ingin memiliki hati seperti hati Engkau, penuh dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terus menerus Tuhan, beri kami kekuatan, mengajar kami, agar kami mau melakukan segala kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, yang telah kami dapatkan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita bersyafaat buat bangsa kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berada di akhir bulan Januari ini Tuhan. Dan sebelum kami melangkah ke bulan Februari, kami mau bersyafaat terus buat bangsa dan negara yang kami kasihi ini Tuhan. Kami menopang doa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin. Dan semua para menterinya Tuhan dan yang ambil bagian di dalam roda kepemimpinan bangsa kami ini Tuhan. Kami topang doa terus Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur di dalam pemerintahan mereka Tuhan. Sehingga bangsa kami ini semakin hari semakin baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga menopang doa untuk gereja-gereja Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja Gatot Subroto. Untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notorahajo. Bersama keempat wakilnya Tuhan. Dan Ketua Rayon kami 1E Bapak Pendeta Beni Gunawan. Kami topang doa terus Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini Tuhan Yesus untuk membawa gereja Gatot Subroto ini lebih lagi di dalam tahun 2022 ini. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk gereja di mana kami beribadah. Kami topang doa Tuhan untuk Bapak Pendeta Ferry Rojana bersama dengan Ibu Diana dan kedua anaknya. Juga untuk wakilnya Bapak Pendeta Handi Lim bersama keluarganya dan juga Pendeta Tri Agus bersama Ibu Santalia. Kami topang doa terus Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau kasihi ini, biar mereka tetap bergandengan tangan untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di Sesen City dan Taman Anggrek. Bahkan teman-teman
pelayanan kami Tuhan. Biar kami selalu berkomitmen untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di Season City dan Taman Anggrek. Tuhan, secara khusus kami topang doa untuk rencana kami beribadah on-site Tuhan pada tanggal 6 Februari Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mendahului rencana kami ini supaya dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang ada. Tuhan, kalau ada mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberi kekuatan. Kalau ada yang berbeban berat, Engkau berikan kelegahan. Kalau ada yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru selalu kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap semangat di dalam mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, mari arahkan hati dan pikiran kita ke surga, di mana berkat itu akan tercurah kepada saudara. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan dan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.